Kami memanggil nama-Mu ya Bapa dengan segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau tahu semua perbuatan kami. Engkau tahu cara hidup kami yang keliru Bapa. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami, mengubah kami, menyertai kami, membentuk kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Ampuni semua pelanggaran kami, ampuni semua ketidaksetiaan kami Tuhan. Ampuni kenajisan hidup kami hidup dengan semua pikiran dan perasaan kami. Kami melupakan dan meninggalkan Engkau hanya untuk kepikiran kami, hanya untuk memenuhi apa yang kami inginkan. Mari Tuhan Engkau datang Bapa, memenuhi kami, mengubah kami. Kami tahu Bapa, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa kami datang hanya karena belas kasihan-Mu. Hanya karena cinta yang tidak pernah habis-habisnya yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau setia dan taat terhadap Engkau Tuhan. Kami mau setia terhadap perlindungan-Mu Bapa, karena tangan kasih-Mu yang panjang sabar Tuhan. Mari Bapa, hadirlah Tuhan, hancurkan setiap hati kami. Biarlah kami menyembah Engkau, biarlah kami setia tunduk kepada kehendak-Mu Tuhan. Karena kehendak-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau mau mati, berkorban buat kami. Sehingga kami punya juru selamat, kami punya penebus, kami punya yang kami andalkan dalam hidup kami, bahwa kami sudah menang melawan banyak hal. Kuduskan ibadah ini Tuhan, kuduskan semua alat musik yang kami pakai, sound system yang kami pakai, biarlah kehendak-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Setiap kami bisa merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa, Tuhan kami, Bapa kami, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Oh Yesusku, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku haus kepadamu, ya Yesus yang hidup. Mari kita berdiri, kita katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Yesusku, ya Yesus yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Yesus yang hidup. Ku bersyukur padamu Tuhan.
semua kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau tahu jiwa kami Tuhan. Kami butuh kekuatan daripada-Mu. Kami datang Tuhan. Kami mohon ampun atas semua pikiran kami. Kami mengejar dunia ini Tuhan dengan apa yang kami pandang baik. Kami mengejar dunia ini Tuhan karena kami takut akan kehidupan kami. Kami takut akan masa depan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu lah yang melampaui segala akal boleh tinggal dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan.
mencintai Engkau Tuhan. Tapi hati kami mencintai yang lain. Kami mengatakan kami mencintai Engkau, tapi kami masih takut dengan dunia ini. Kami katakan kami mencintai Engkau, tapi kami butuh dihormati. Ya harusnya ketika kami mencintai Engkau, kami merendahkan hati kami. Tapi kami dalam kesombongan kami, kehebatan kami. Kami mengatakan kami mencintai Engkau, tapi kami meninggalkan ibadah-ibadah-Mu ya Tuhan. Kami katakan kami mencintai Engkau, tapi banyak firman-Mu yang kami langgar tiap-tiap hari Bapa. Ampuni kami atas semua kejahatan kami. Ampuni kami atas semua kebodohan kami. Ampuni kami atas semua kealpaan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau katakan kami hanya percaya kepada kehendak-Mu. Karena Engkau yang menyelamatkan kami dan menguatkan kami. Hanya Engkau yang mengubah dan menenteramkan hati kami ya Tuhan. Biarlah kasih setiamu yang melampaui segala akal boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Yang membuat kami tahu Tuhan, bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Yang membuat kami tahu Tuhan, bahwa semua kehidupan kami penuh dengan kepalsuan Bapa. Bawa kami untuk hidup dalam kejujuran kami. Bawa kami hidup untuk menyatakan hati kami yang sebenarnya di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau dengan semua kemuliaan dan kehadiran-Mu mengubah kami dan menguatkan kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami percaya Bapa, bahwa seberapapun dosa kami, karena darah-Mu yang kuat dan kudus menyucikan kami. Dan kami tahu Engkau mengampuni dan mengasihi kami. Kami tahu Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan ribuan kesempatan untuk kami bisa datang kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan dari hati kita, Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kita katakan, Kau yang manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut dapat terus menyembah
boleh datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam hidupku, nyatalah kehendak-Mu di dalam hidupku. Ku sembah Yesus Tuhanku.
Terimalah pujian kami ya Tuhan. Kami memuliakan Engkau dengan segenap hati kami ya Bapa. Karena Engkau yang menciptakan dan mengubah kami, mencukupkan kami Bapa. Hadirlah dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sinar-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami tempat ini Bapa. I love you, I miss you Jesus, I miss you. I love you. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam
kami siap mendengarkan Engkau. Biarlah penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu yang kudus ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Biarlah kasih setia-Mu turun atas kami, menenteramkan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Bungkusan yang kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Roma pasal yang ke-8. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Mari saudara ikutin, kita bergantian. Hidup oleh Roh, demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Saudaraku, hidup di dalam roh. Kalau orang yang hidup dalam roh, maka memikirkan yang roh. Tetapi ketika orang hidup dalam daging, maka dia memikirkan hal yang daging. Hal yang daging ini menjadi perseteruan dengan roh. Daging ini selalu bicara tentang jiwa. Jiwa yang ingin dipuji, jiwa yang ingin diperhatikan, jiwa yang ingin dihormati, jiwa yang ingin dipuaskan, jiwa yang ingin disenangkan. Maka jiwa itu mencari jalannya masing-masing.
Dan akibat dari mencari jalannya masing-masing, dia menemukan kebuntuan hidup. Maka persoalan muncul, stres, kecewa, sakit hati, kebingungan, kehampaan hidup, tidak tahu hidup, mengejar sesuatu yang panah, mencari kehormatan atas hidupnya sendiri. Itu dampak. Makanya saudara yang terkasih, kalau orang yang hidup dalam daging, tanda-tandanya adalah memikirkan hal yang daging. Masa depan, kehidupan yang layak. Itu tanda-tandanya. Kalau orang yang hidup dalam roh, memikirkan hal yang roh, maka dia akan selalu berkatakan, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidupku? Apa yang ingin Tuhan aku lakukan kepada banyak orang? Apa yang membuat Tuhan disenangkan? Apa yang membuat Tuhan tinggal di dalam hidupku? Maka dia akan dengan sendirinya akan menjauhkan diri dari dosa. Makanya orang yang hidup di dalam roh akan susah melakukan dosa. Sulit sekali. Mungkin pertanyaan kita, loh banyak hamba-hamba Tuhan melakukan dosa. Ya kita udah tahu jawabannya sendiri. Berarti ada daging di sana yang masih menguasai dia. Sehingga tujuannya menjadi berbeda. Makanya tidak jarang kemudian kejahatan di gereja itu, di dalam gereja, di dalam persekutuan-persekutuan rohani sangat luar biasa. Karena kedagingan masih menguasainya, roh tidak muncul. Tapi banyak orang yang GR, oh aku sudah mengalami Roh Kudus. Aku sudah dibaptis selam, aku sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi pada fakta dan kenyataannya, dia tinggal dalam dosa yang tiap-tiap hari. Makanya saudaraku yang terkasih, coba lihat keberadaan diri kita, apa yang kau kerjakan hari ini. Apa yang kau pikirkan hari ini dan apa tindakanmu hari ini menentukan engkau tinggal dalam daging atau kau tinggal dalam roh. Kegelisahan apakah masih ada dalam hidupmu? Kekhawatiran apakah masih ada? Kebohongan, penipuan masih ada? Kau mengejar dunia ini, ketakutan akan masa depanmu, ketakutan akan hidupmu. Kalau itu masih ada, berarti itu bicara bahwa dagingmu masih tinggal dan itulah kehidupan. Saudara, yang kita harus pahami dengan benar bahwa keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Maut itu selalu bicara tentang apa? Sesuatu hal yang tidak baik. Ketika kau naik kereta, naik sepeda motor jatuh, itu tanda-tandanya salah satu dalam dirimu ada maut. Karena orang yang tinggal dalam roh, penyertaan roh itu sempurna. Karena Alkitab mengatakan apa? Rancanganku adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Roh itu mengcover, roh itu mengurung kita dalam satu hadirat Tuhan. Maka terhindar dari banyak hal. Ini yang kita harus paham bahwa ketika seorang tinggal di dalam roh, maka dia akan dibukakan banyak hal dalam hidupnya. Salah satu apa? Menyadari kalau kehidupannya banyak yang keliru. Dan akhirnya ada tindakan memperbaiki. Ada semangat yang baru muncul, ada pertobatan di sana lalu muncul semangat yang baru.
Itulah yang membuat dia keluar dari satu keadaan yang sulit ke keadaan yang lebih baik. Dia akan keluar sampai kepada puncaknya. Karena roh itu yang membimbing dan menuntun kita. Pertanyaannya, sepanjang hidupmu, kepada siapa kau mengabdi? Kepada roh Tuhan atau kepada kedaginganmu? Atau kepada jiwamu? Di ayat 7 dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Coba tayangkan Yul. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Itu. Gimana mungkin saya hidup di dalam Tuhan? Kalau saya terlalu jujur, maka yang ada nanti saya melarat. Dijauhin orang, kenapa? Sok kudus kau, sok suci kau. Memang ada dampaknya, kadang-kadang orang terlalu overload. Padahal orang yang tinggal dalam roh bukan bicara tentang mulutnya, bicara firman, tetapi orang yang tinggal dalam roh selalu melakukan firman itu sendiri. Makanya tindakannya menjadi nyata. Kenapa Yesus turun ke tengah-tengah dunia ini? Hanya untuk supaya daging itu tidak menguasai kita. Cuma kan kembali persoalannya, ketika kau fokus terhadap kedaginganmu, sekalipun Yesus muncul di hadapanmu, kau tidak akan bertobat. Sekalipun muncul keadaan-keadaan yang sangat mepet, kadang-kadang banyak orang tidak bertobat juga. Ya. Ada orang ketika dalam keadaan sakit, ketika keadaan susah, dia menangis bolak-balik, dia datang, dia meraung-raung minta pertolongan Tuhan, tapi ketika keadaan membaik dia cabut. Artinya orang itu masih tinggal di dalam kedagingannya. Oh ya enggak ada. Hidup dalam roh sederhana, bicara ketulusan aja, ketulusan, kesungguhan, semangat yang baru. Kalau kita kadang-kadang sering sekali kita masuk ke dalam perangkap dunia ini yang membuat kita stres sendiri. Keinginan bertambah-tambah. Pingin sana, pingin sini, pingin sana. Makanya banyak orang mengatakan, oh saya sih gak pingin banyak-banyak, yang penting saya bisa makan. Terus pertanyaannya, kok gak bisa makan, kenapa rupanya? Apakah langsung kemudian keadaan menjadi neraka? Gak bisa makan ya sudah. Kalau mati dalam kelaparan ya sudah. Kau kembali kepada Tuhan. Kan persoalannya roh itu akan membuat kita kembali kepada siapa? Tapi kalau daging sudah pasti kau akan kembali kepada maut, kepada kegelapan. Tapi kalau roh menuntun kau masuk ke dalam kemenangan, ke tempat yang benar-benar yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang setia. Kalau enggak bisa. Makanya saudara, apa yang kita kejar hari-hari ini? Itu yang harus kita potong dan kita pertobatkan. Ya. Sekali lagi ayat 13, coba ditayangkan dulu. Ayat 13, saudara baca bersama-sama. Ya, ayat 13. Ya, udah? Oke, 1, 2, 3. Saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, itu saudara harus pegang. Sebab jika kamu hidup dalam daging, kamu akan
mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perbuatan tubuhmu harus mati, baru kamu bisa hidup. Ya. Apa sih kehidupan sesungguhnya? Saudara tahu? Kehidupan sesungguhnya apa? Sukacita, senang, bahagia. Selama kedaginganmu menguasaimu, kau tidak masuk kepada kehidupan yang sebenarnya. Orang mengatakan, loh nyatanya saya hidup, saya bisa berjalan. Ya. Tapi sebenarnya itu belum hidup. Karena ketika kehidupanmu penuh dengan masalah, penuh dengan keadaan yang buruk, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan bahwa kau belum hidup. Saudara tahu ketika Tuhan menciptakan Adam, waktu Tuhan menghembuskan napas, lalu dia berjalan, apa yang dia rasakan? Rasa senang. Dia tidak gelisah dengan hidupnya. Dia melakukan segala sesuatu dengan setia, tanpa ada cacat. Sampai sebuah ketika buah itu menghancurkan hidupnya. Itulah. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, lalu kedagingan kita masih menguasai kita, selesailah semua hidup kita. Makanya saudara harus memahami satu hal, bahwa kita tidak boleh lagi tinggal di dalam kedagingan. Roh harus menguasaimu. Kalau kau membiarkan roh menguasaimu, berarti banyak hal yang kau potong. Kedaginganmu itu akan terpotong dengan sendirinya. Maka yang ada apa? Kalau kedaginganmu kepotong, maka apa yang muncul? Selalu ucapan syukur. Kalau kau ucapan syukur, kemudian kau puas dengan apa yang kau dapatkan hari ini, senang gak? Senang. Gampangnya seperti itu. Ketika rohmu menguasaimu, lalu roh itu kau izinkan memotong semua kedaginganmu. Ketika kedaginganmu terpotong, maka yang ada ucapan syukur, sukacita dan damai sejahtera. Ketika sudah itu yang kau lakukan, maka kecil kemungkinan kau melakukan dosa. Maka semua doamu, semua ibadahmu, semua tindakanmu akan Tuhan perhitungkan menjadi satu kasih. Kalau itu tidak kita lakukan, maka sia-sialah kehidupan kita. Roh yang membangkitkan Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Tinggal pilihan di tangan kita masing-masing, mau kerja sama apa tidak. Belajar untuk kita bijak menentukan hidup ini. Ketika saudara dikasih memilih antara madu dan racun, yang mana saudara pilih? Tapi ternyata racun yang banyak kita pilih. Iya kan? Enggak damai, bingung. Saudara, saya berharap kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang pintar. Ketika kita tahu bahwa masalah itu terlalu berat, ya udah saya nggak mau mikirkan. Ketika kita tahu bahwa keadaan itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera, tinggalkan. Udah nggak usah, biarin. Saudara, di dalam hidup ini masalah itu akan mencari jalannya sendiri untuk diselesaikan. Ya. Apalagi ketika kau tinggal dalam roh, maka kau menyelesaikan banyak masalah itu sangat cepat. Karena hanya orang-orang tenang yang akan mendengarkan solusi. Amin. Ya. Kalau kau tenang, kau akan tahu apa yang kau lakukan. Tapi kalau kau panik, ketakutan dan khawatir, kau tidak akan pernah tahu apa yang kau lakukan. Maka bawaannya bingung. Bingung terus. Bawaannya gak pernah
senang, wajahnya itu minta ditampar, berlipat-lipat terus ya kan. Oke. Saudara pernah lihat orang gitu? Ketemu, mukanya terus cemberut aja, pengen dipukulin kan. Kita kesel aja, kita ngeliat dia aja kesel gitu. Muka kau gak pernah berseri kan gitu. Banyak gitu. Saya ketemu dengan banyak orang, aktivis gereja juga itu. Aktivis gereja. Mukanya cemberut aja. Ya. Karena salahnya kalau kita tampar kan. Kalau saya tampar, kita tampar juga dia biar sadar. Supaya dia tertawa dan tersenyum dengan hidup ini kan. Aktivis gereja, bisa mukanya cemberut aja berlipat-lipat. Harusnya seorang yang tinggal dalam Tuhan, dalam roh, ketahuan adalah sukacita, ketenangan, bisa tertawa, menerima kesalahan orang lain, menerima keadaan yang buruk. Itu akan Anda lakukan. Amin. Ya. Mari kita tinggal dalam roh. Mari kita fokus. Saya sudah katakan saudara, 2024 ini sangat berat. Oke? Saudara mulai memberikan waktu jam doamu, kau memberikan waktu untuk puasa bila perlu. Kau memberikan waktu untuk baca firman bila perlu. Dan itu tiap hari kau harus makan makanan rohani. Karena kalau kau gak makan rohani kau akan mati. Kalau kau gak makan mati atau hidup? Mati sama dengan roh kita. Kalau kita tidak makan firman, kita tidak melakukan firman, roh kita mati. Ketika roh itu mati dalam dirimu, muncullah kesulitan, muncul rasa stres, kebingungan, ambisi, ketidakpuasan, hasrat yang gila-gilaan. Kau gak bisa membagi antara hasratmu, kau gak bisa merem nafsumu. Ya kan? Masuk ke Indomaret semua pengen kau beli. Ya. Akhirnya gak peduli, utang udah banyak tetap aja, belanjaan satu gunung. Kan begitu. Ya, harusnya orang itu sadar, oh saya gak punya uang. Oke saya masuk, saya belikan apa yang saya perlu. Ya kan? Bukan saya belikan apa yang saya lihat baik, tapi apa yang saya perlukan. Saya perlukan ini, saya beli. Ya, ketika roh itu tinggal, dia akan memotong banyak kedagingan kita. Tinggallah dalam roh, amin. Tinggal dalam roh, hiduplah dalam firman. Beribadalah kepada Tuhan dengan benar. Khusus juga pemain musik, singer, saudara-saudara melayani roh yang tidak kelihatan. Itu akan nyambung dengan roh yang di dalam dirimu. Kalau dalam dirimu ada roh Tuhan, maka waktu kau melayani, maka kau melayani Tuhan. Tapi kalau di dalam dirimu ada roh dunia ini, kedagingan, kau gak akan nyambung dengan Tuhan. Itu yang sudah pasti. Kau gak akan nyambung. Tuhan bicara apa, tindakanmu apa. Iya kan? Nanti pelayanan hanya sekedar pelayanan. Biar dikira anak Tuhan, biar dikira pelayanan. Saudara berhenti. Ingat, roh itu selalu melihat kita. Dia selalu melihat ini orang hatinya kemana. Ketika pelayanan hatinya kemana, setiap hari hatinya kemana. Karena setiap orang yang pelayanan harus membakar korban bagi Tuhan. Apa itu korbanmu? Kedaginganmu, keinginanmu, hasratmu. Supaya kau masuk dalam hadirat Tuhan. Pikirkan saudara-saudara, renungkan dan lakukan dalam hidupmu. Supaya kita tidak terjebak dan jatuh ke dalam maut. Jangan saudara berpikir bahwa saudara mengalami kecelakaan, mengalami banyak hal yang buruk. Saudara berpikir itu adalah kebetulan. Atau saudara lagi lengah, atau saudara lagi ini, bukan. Atau orang lain yang membuat saudara kecelakaan, bukan. Itu semua adalah karena saudara keluar dari hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan akan mengcover kita. Amin. Ya, saudara harus keluar dari situ, dari semua kedaginganmu, tinggallah dalam roh sepanjang hidupmu. Supaya kita tahu bahwa kemana Tuhan akan bawa kita. Dan saya mau katakan saudara bahwa hidup ini
Kita tidak bisa memilih, saya di sini aja nggak bisa. Yang kita ikutin adalah apa yang Roh mau kerjakan dalam hidup kita. Maukah kita Tuhan pakai? Maukah kita Tuhan pakai? Ya. Kalau saudara mengatakan pakailah aku Tuhan, maka Tuhan akan kerjakan banyak hal dalam hidupmu. Kasih pernyataan, ini bukan masalah pintar. Bukan masalah hebat. Oke? Ada satu hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Dia nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca. Dia seorang buruh kasar. Dan dia seorang panggilan. Ada ledeng yang rusak, dipanggil dia. Benarinlah airku, benarin. Dan dia orang yang tidak tahu baca Alkitab. Dan dia juga tidak pingin Tuhan. Suatu ketika istrinya bawa Alkitab, dia melihat, dia diajak, sekali dia dengar, dua kali dia dengar, dan kemudian dia tertarik dengan firman Tuhan. Lalu dia belajar tentang firman Tuhan. Dan itu sangat luar biasa. Yang terjadi mujizat yang luar biasa. Orang lumpuh berjalan dia lakukan. Orang yang kanker payudara sembuh. Mujizatnya sangat luar biasa. Satu hal yang sangat luar biasa yang dia lakukan. Waktu dia masuk dalam sebuah kereta api, semua orang dijamah, nangis semua. Itu gila sama Tuhan itu, luar biasa. Kenapa? Karena bagi dia statement dia apa? Kita harus hidup dalam kekudusannya Tuhan. Itu sudah harga mati. Itu yang dia lakukan. Dari orang yang tidak bisa apa-apa, bahkan tidak bisa membaca. Gak tahu membaca. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Kita di tempat ini lebih daripada dia. Cuma persoalannya adalah kau mau atau tidak. Banyak yang mau Tuhan pakai. Tinggallah dalam roh, supaya roh itu yang akan menguasaimu dan mengontrol semua kehidupanmu. Amin. Ya, itulah dia. Hamba Tuhan itu adalah pembawa revival di Inggris pada waktu itu. Dialah pertama sekali membuat KKR besar. Karena sangat luar biasa. Seorang yang tidak ada apa-apanya. Itu yang Alkitab mengatakan apa? Hikmat orang bodoh dipakai Tuhan. Mengalahkan orang-orang pintar. Mengalahkan dunia ini. Kita lebih dari situ. Kita mau. Tinggal apa? Buka hatimu dan berjalanlah dalam roh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa tangan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Perjalanan-perjalanan hidup kami Tuhan Engkau sertai. Bapa terima kasih buat hari ini. Firman-Mu yang mengubah kami, yang menyadarkan kami bahwa roh harus menguasai kami. Supaya kami tinggal dalam hadirat yang tidak pernah habis-habisnya. Bapa terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dan membuat kami sadar bahwa kami punya Allah dan Tuhan yang tidak pernah mati. Terima kasih buat tangan-Mu yang kuat. Kami mau Tuhan penyertaan-Mu di 2024 ini Bapa. Semakin kuat, semakin dalam, semakin teguh. Yang membuat kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup. Ampuni semua pikiran kami yang jahat, perzinahan kami, kebohongan kami, pikiran kami, cinta kami akan uang, kekhawatiran dan stres kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Bila kasih setiamu yang melampaui segala akal tinggal atas kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus berserta bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Kami siap tinggal di dalam roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih.
Amin. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita atas semua kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Amin.
Mari kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau limpah besar, tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Segala puji syukur. Katakan, Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Inilah tangan-tangan yang menyatakan kami bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa Sorgawi. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Biarlah setiap kami tempat ini Tuhan, Engkau tumpangkan tangan atas kepala kami dan mengurapi kami. Menguatkan dan menguduskan kami di hadapan-Mu. Biarlah kami selalu melihat tata kemuliaan-Mu. Kami selalu memandang Engkau Allah yang hidup. Karena perjalanan hidup kami adalah bersekutu dengan Engkau. Bahwa tujuan hidup kami adalah tinggal di dalam Engkau. Kami mengenal cinta yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan kami dan kuatkan kami. Biarlah berkat embun pagi turun atas-Mu. Kekuatan, berkat, sumber kehidupan turun atas-Mu. Dari Allah Bapa, Sang Empunya hidup. Dari Kristus Tuhan yang menebus, menguasai, melindungi dan menguatkan Engkau. Dari Roh Kudus Roh Allah yang tinggal menemani, merawat, memelihara Engkau sampai Tuhan menjemput-Mu dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita percaya berkata amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan Penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan Penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku. Pada Yesus Bapa Tuhanku. Amin. Silakan duduk.